Cerita awal-awal saat saya mengalami GERD teman-teman ya, teman-teman bisa simak karena, di TikTok saya teman-teman ya, ada yang komen itu, "Kak sering kencing nggak?" Sering teman-teman ya. Jadi, memang, GERD itu adalah suatu kondisi, kita merasakan 1001 sensasi teman-teman ya. Nah teman-teman, saya juga, bukan heran ya, juga kaget gitu ya teman-teman ya. Saat saya awal-awal mengalami GERD, saya tuh nggak tahu kalau saya mengalami GERD ya, saya ini sakit apa, itu masih, kaget lah. Saya mengira, saya ini terkena apa ya, masih mencari lah, organ apa ya, kenapa ya, kok aneh sekali rasanya. Saya minum teman-teman ya, saya minum 1 gelas, dalam jangka waktu 10 atau 15 menit, itu langsung keluar teman-teman, langsung, langsung ingin kencing teman-teman ya, dan itu juga keluar, kencingnya juga bening. Saya bertanya-tanya, ini kalau ginjal ini harusnya kencingnya ini keruh gitu ya. Maksudnya berarti ginjal saya tidak bermasalah, berarti ada suatu mekanisme dalam tubuh kita ini yang bermasalah penyerapannya. Itu berlangsung kurang lebih 2 bulan teman-teman. Saya sampai capek teman-teman ya, minum dikit, bentar lagi ke kamar mandi, kencing. Seperti itu terus teman-teman ya. Bahkan saya pernah teman-teman ya, ini mohon maaf ya, ini pengalaman saya ceritakan. Saya tuh pada waktu itu COD-an ya, menjual kamera teman-teman ya. Saya tuh sampai bawa botol teman-teman ya, karena saya khawatir ingin kencing di perjalanan. Saya sampai bawa botol loh teman-teman, dan saya sampai kencing atau buang air kecil di dalam mobil pakai botol teman-teman, karena saya minum dikit udah ini kebelet lagi. Bahkan sampai seperti itu ribetnya teman-teman ya, saat awal-awal saya mengalami GERD. Jadi mekanisme dalam tubuh kita ini seperti tidak imbang. Kemudian jantung ini teman-teman ya, sering berdebar karena tensinya tinggi. Dulu itu saat saya awal-awal mengalami GERD, tensi saya itu di 160/100 teman-teman ya. Jadi itu tinggi ya, termasuk tinggi ya, 160/100 itu tinggi teman-teman ya. Dari tensi saya biasanya tuh di 138 atau 142, memang udah prehipertensi karena saya obesitas ya. Per bawahnya itu 90/92. Jadi pada saat GERD ya teman-teman ya, itu tensi tinggi, saya langsung turun itu total di 10 kilo teman-teman ya. Karena mungkin itu ya, penyerapan tidak seimbang, sehingga berat badan itu langsung turun teman-teman. Turunnya itu cepat teman-teman ya, dalam waktu 1 bulan itu bisa sampai 4-5 kilo teman-teman ya. Jadi kurang normal penyerapan nutrisi dalam tubuh kita atau mineral, vitamin itu teman-teman ya. Kemudian alhamdulillah saat ini GERD saya sudah pulih, tekanan darah saya normal di 125/80, kadang ya 118/82. Alhamdulillah nih sudah normal karena saya menerapkan 4 pilar tadi. 4 pilar yang bisa menyembuhkan GERD itu ya. Jadi saya menyebutkan 4 pilar karena ini penting sekali. Kemudian teman-teman, saat mengalami GERD itu saya mengalami anemia teman-teman ya. Anemia itu kita lemas ya. Saya aktivitas untuk nyapu halaman saja itu udah ndak kuat teman-teman ya. Jadi waduh, udah lemas sekali. Jadi tenaga ini seperti ndak bisa tersimpan gitu teman-teman ya. Dan itu saya alami kurang lebih di 3 bulan teman-teman ya. Saya pernah nekat untuk naik motor, itu ndak kuat teman-teman ya. Jadi jantungnya gitu ya. Kemudian lemes gitu teman-teman ya. Itu adalah ciri anemia. Saya punya alat hemoglobin. Saya cek HB saya memang di bawah standar ya. Kemudian saya memberanikan diri untuk kontrol aja ke dokter teman-teman ya. Pada saat itu saya sudah 2 kali ke dokter, memang dikasih obatnya itu cuma penurun tekanan darah karena kata dokternya saya tidak berani mengasih obat lain, saya turunkan aja tekanan darahnya. Dikasih obat penurun tekanan darah dan enak teman-teman ya. Namun apakah saya ini seperti ini terus? Saya harus mencari penyakit saya seperti apa. Akhirnya teman-teman ya, sebelum saya memutuskan untuk
kontrol lagi teman-teman ya. Saya mengalami suatu kejadian yang membuat saya kaget teman-teman ya. Jadi saat saya sarapan jam 7 pagi, jadi nggak bisa telat makan teman-teman ya, karena rasanya tuh lapar terus ya. Jam 7 pagi makan teman-teman ya. Teman-teman tahu nggak, jam 10 pagi itu badan saya Low sudah battery. gemetar. Please charge. Jadi saya sampai ketakutan, kayak seperti masa saya ini kena stroke, bergetar gini teman-teman ya, gini. Waduh, jangan seperti orang ngedrop teman-teman ya. Kenapa kaki tuh getar-getar terus? Akhirnya saya ke kamar teman-teman ya, kemudian istri saya mengambilkan, baterainya habis ya teman-teman ya. Baterainya habis. Oke teman-teman, kita lanjut di video berikutnya ya. Ini wireless saya baterainya habis ini. Oke teman-teman, sekian ya teman-teman ya video kali ini. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Ceritanya tak lanjut di video berikutnya ya. Itu apa? Saat saya mengalami itu ya, istilahnya drop ya, drop seperti drop itu jam 7 pagi. Tak lanjut di video berikutnya. Oke teman-teman, terima kasih. Jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Yang GERD ya, Low boleh cek battery. video-video saya, Please barangkali charge. bermanfaat. Oke teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.